Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 1 mata kuliah kurikulum PAI yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Bapak Haji Ali Suryana, yang kedua ada Ibu Dinda Siti Salama, yang ketiga ada Bapak Doni Sri Wahyudi. Di kesempatan ini kami akan memaparkan laporan terhadap mini riset yang telah kami lakukan di PAUDku Ashabul Yamin Cianjur. Judul terkait tema yang kami ambil adalah implementasi kurikulum PAUDku dalam asesmen formatif peserta didik di PAUDku Ashabul Yamin. Latar belakang dari mini riset ini, pendidikan anak usia dini atau lebih dikenal dengan PAUD merupakan salah satu jenjang pendidikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 1 menyatakan, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pada tahun 2020, PD Pontren, salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kemenak, mengusung pendidikan anak usia dini Al-Quran atau disingkat PAUDku. PAUDku sendiri memiliki 4 tujuan dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama, mengenalkan membaca Al-Quran. Yang kedua, mengenal menulis Al-Quran. Yang ketiga, mengenal tahfidz Al-Quran. Dan yang keempat adalah mengamalkan kandungan Al-Quran melalui pembiasaan perilaku sehari-hari. Nah, untuk lebih lanjut, seperti apa temuan yang kami dapatkan di penelitian mini riset ini akan dipaparkan oleh 2 pemateri setelah ini. Pemateri yang pertama ada Bapak Haji Ali Suryana yang akan menyampaikan tinjauan pustaka. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mengenai implementasi kurikulum, yang pertama adalah tentang perencanaan pembelajaran, adalah pendekatan secara sistematis yang melingkupi analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi pembelajaran, dan pengembangan alat evaluasinya yang bermaksud untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Perkembangan dan karakteristik anak usia dini adalah secara umum dapat diartikan sebagai suatu hal yang tidak dapat diukur. Berbeda dengan pertumbuhan. Pertumbuhan bisa diartikan sebagai suatu perubahan yang dapat diukur. Pada hakikatnya, perkembangan yang dialami setiap individu sama. Namun terdapat perbedaan kecepatan perkembangan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Cepat atau lambatnya perkembangan yang dialami oleh setiap individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti asupan nutrisi, stimulus, lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik anak usia dini dari 0 sampai 1 tahun itu keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri,
dan berjalan. Kemudian usia 2-3 tahun itu mulai muncul rasa keinginan belajar dengan cara mengekspresikan, mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekelilingnya. Kemudian pada usia 4-6 tahun, anak sangat aktif dalam melakukan berbagai hal. Hal ini mempengaruhi pada perkembangan fisik yang dimiliki. Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, maka otot-otot akan ikut berkembang. Kemudian dalam proses pembelajaran terjadi interaksi yang intens antara pendidik dan peserta didik. Proses pembelajaran dilakukan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian sampai dengan penilaian formatif. Penilaian formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung untuk memberikan balikan atau feedback bagi penyempurnaan program pembelajaran serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik dapat menjadi lebih baik. Ya, itu adalah tinjauan pustaka untuk mini riset tentang implementasi kurikulum di PAUDku Ashabul Yamin ini. Sekian, mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Ali yang telah memaparkan tinjauan pustakanya. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh Ibu Dinda. Pada Ibu Dinda, kami persilahkan untuk memaparkan hasil penelitiannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Doni selaku moderator yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan hasil penelitian kelompok 1 di PAUDku Ashabul Yamin. Yang pertama adalah dari profil sekolah sendiri. Nama sekolah yaitu PAUD Al-Quran Ashabul Yamin Cianjur yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Saleh nomor 57A, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, PAUDku Ashabul Yamin Cianjur memiliki 2 kelompok belajar yang terdiri dari yang pertama ada PAUDku A. Jenjang usianya yaitu dimulai dari 4 sampai dengan 5 tahun, memiliki 1 kelas dengan jumlah peserta didik sebanyak 12 orang. Sedangkan yang kedua ada PAUDku B. Jenjang usianya yaitu 5 sampai dengan 6 tahun, memiliki 2 kelas dengan jumlah 15 peserta didik di PAUDku B1 dan 13 peserta didik di PAUDku B2. Selanjutnya, di sini kami mengambil teknik wawancara narasumber dan juga observasi secara langsung. Berdasarkan narasumber pertama yaitu Ibu NN Siti Nur Aini, kemampuan anak dalam membaca huruf hijaiyah sangat membantu terhadap tercapainya tujuan pembelajaran yang lain seperti hafalan ayat-ayat pilihan, hafalan surat-surat pendek, dan lain-lain. Karena kurikulum PAUDku sendiri memiliki presentase 70% fokus terhadap pendidikan keagamaan dan 30% pendidikan umum. Beliau menyampaikan bahwa penilaian formatif terhadap peserta didik biasanya dilakukan ketika satu tema telah tersampaikan. Dan berdasarkan wawancara juga biasanya satu tema tersampaikan itu antara 1 minggu atau 2 minggu sekali. Seperti itu. Selanjutnya ada narasumber 2, yaitu Ibu Robiatul Adawiyah. Menurut beliau, hasil dari evaluasi ketika satu tujuan pembelajaran telah tercapai dipengaruhi juga oleh faktor kemampuan pengajarnya sendiri dan metode yang digunakan. Ketika satu pembelajaran disampaikan dengan metode yang tepat, khususnya di bidang keagamaan, para peserta didik dapat langsung mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada analisa data dari hasil observasi dan juga dari hasil wawancara. Yang pertama itu kemampuan pendidik atau gurunya itu sendiri.
Pengelolaan kelas di taman kanak-kanak adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang meliputi pengelolaan peserta didik dan fasilitas yang mengarah pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, perwujudan situasi atau kondisi peserta belajar mengajar, dan pengaturan waktu sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ini sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber 2, yaitu Ibu Robiatul Adawiyah, bahwa kemampuan pendidik atau guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, yang kedua adalah peran orang tua. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan buah cinta dari orang tuanya. Dalam perkembangan anak terdapat masa kritis, yaitu periode usia di bawah 5 tahun. Pada 5 tahun pertama kehidupan, proses tumbuh kembang anak berjalan sangat pesat dan optimal, di mana anak sangat memerlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna untuk perkembangannya. Hubungan orang tua dengan anak sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh dengan keaktifan dan tumbuh kembang anak. Diharapkan kepada orang tua untuk mengetahui bagaimana contoh kecil dalam melakukan stimulasi dalam tumbuh kembang, khususnya dalam perkembangan motorik halus, sehingga anak mampu berkembang dengan usianya. Jadi di samping yang pertama tadi ada kemampuan dari pengajarnya, ada juga peran orang tua ketika pembelajaran di dalam kelas telah usai atau biasanya adanya pengulangan di luar kelas, yaitu di rumah. Maka peran orang tua itu sangat aktif berdasarkan hasil wawancara. Cukup sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada Pak Doni. Baik, terima kasih kepada Ibu Dinda yang sudah menyampaikan hasil dari mini riset yang dilakukan oleh kelompok 1 pada PAUDku Ashabul Yamin. Kesimpulan dari mini riset ini berdasarkan pemaparan sebelumnya yang disampaikan oleh pemateri 1 Bapak Haji Ali dan pemateri kedua Ibu Dinda. Masuk kepada kesimpulan dari mini riset yang kami lakukan di PAUDku Ashabul Yamin, bahwa asesmen formatif yang dilakukan adalah proses untuk mengukur kemajuan peserta didik selama proses pembelajaran. Selain itu, terdapat kurikulum PAUDku yang diterapkan di PAUDku Ashabul Yamin. Ini berperan dalam proses pembentukan karakter dan proses berpikir peserta didik. Kemajuan peserta didik juga dipengaruhi oleh kemampuan pendidik itu sendiri dalam penyampaian materi, juga keikutsertaan orang tua yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Itulah hasil laporan mini riset yang telah kami lakukan di PAUDku Ashabul Yamin. Semoga ini menjadi wawasan kita bersama dan menjadi bahan kajian untuk kita bersama. Dan semoga mini riset ini juga bisa dikembangkan di kemudian hari. Dan harapan kepada dosen pengampu, mohon kritik dan sarannya terkait mini riset yang telah kami lakukan di PAUDku Ashabul Yamin. Itu saja kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila masih banyak kekurangan yang terdapat pada mini riset ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.